Selamat malam, balik lagi di Jakarta Next Story. Kali ini kita ingin membahas tentang percintaan bersama Jin. Para penikmat tengah malam, kembali lagi bersama Jakarta Next Story. Kali ini yang akan bercerita adalah gua Hanung Leonardo. Gua Galih Haryanto. Gue Damjon. Lo semua tahu kan gue siapa? Sadis. Gue Jiko. Yang paling famous. Yoi. Yang paling Seneng nih gue main terkenal. pede-pede gini, seneng gue. Yoi. DM tuh banyak yang masuk nanyain gue. Serius lo? Iya. Nanya kayak gimana? Ada berapa akun? Ada 10? Mas Kodo. Gitu. Lupa gue saking banyak. Tapi lo balas kan? Balas. Tapi kan Mantap. ini juga cerita malam ini Nung. Ada Oke. salah satu request dari para penikmat tengah malam kita yang Oh, udah oke, kita sortir. benar. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, Betul. gue gak lupa ngingetin untuk selalu subscribe ya. Yoi. Karena biar nanti kalau ada notifikasi video-video terbaru dari kita bisa langsung nonton. Iya. Bener banget. Karena Pokoknya- kalau video kita terlalu seru kalau Iya. dilewatkan. Pokoknya ya. lu jangan sampai lupa buat nonton Jakarta Next Story cuy. Betul. Dan juga kita juga selalu ngingetin untuk selalu menjaga kesehatan ya kok. Iya. Iya. Pokoknya kita selalu protokol ya sebelum kesini kita cuci tangan. Bener gak Nung? Betul. 3M ya? 3M. 3M. 3M apa aja sih Gal? Ya kan? Pakai masker, Hmm. cuci tangan, sama cuci muka. Cuci komuk. Gak lah emang. Ya itu bercanda ya. Itu cuma jokes ya. Jadi anggap serius. Pokoknya kita di sini 3M kok, tenang aja. Gimana kok yang bener gimana kok? Pokoknya kita di sini 3M. 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan Betul. menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya. Dan juga kita udah di swab ya. Udah di swab. Hasilnya negatif. Kalau Alhamdulillah. nggak percaya bisa di Alhamdulillah. swipe up. Bisa di swab. Swab gak? Ini swab test gak? Bukan swab up. Waduh. Biar tenang aja nge. Ya siap. Nah tadi nyinggung omongan Jiko yang di awal. Betul. Bahwasanya episode kali ini tuh requestan dari Salah satu penikmat tengah malam kita. Mantap gitu udah Yang punya masuk ke pendengar DM berarti ya. pokoknya udah kita sortir ya kan. Dan ini salah satu yang menarik. Pokoknya dia minta, coba dong cerita tentang percintaan dengan makhluk halus gitu ya. Waduh. Oh jadi ada salah satu penikmat tengah malam yang merequest tentang percintaan dengan makhluk halus. Iya bener banget. Siapa Lu di DM kalau tuh? boleh tahu, Di kok? DM. Oh iya. Di DM ke JNS ya, bukan personal gua nih. Personal kali. Enggak lah. Nah, cuma buat para penikmat tengah malam yang mau ngirim cerita atau nge-request cerita juga bisa ya. Bisa langsung ke bisa. DM ke akun kita. Akunnya di mana? Jakarta. Di Jakarta Next Story. Atau bisa di emailnya kemana Gal? Jakarta Next Story @gmail.com. Betul. Wih, cakep. Kok lu ngomongnya terbata-bata sih? Apa? Kali. Lu kenapa kali mulai di pressure dah? Kagak. Nong. Ini belum mulai, Nong. Ini belum mulai. Ini belum mulai. Nah, kita stop kali ya ketawa-tawanya ya. Oke. Karena siap-siap untuk merinding, cerita akan dimulai. Salam semua. Oke, gimana Kak cerita yang lo Ceritain akan dong. sampaikan? Sebenarnya ini tuh terjadi di ranah Jawa lagi. Emang di ranah Jawa lagi. Berarti sebelumnya lu pernah bawain Jawa juga. Jawa juga. Oke, gimana Enggak, ceritanya? enggak juga. Gimana? Lanjut. Enggak, jadi dulu di Karanganyar pada waktu tahun 2012 kalau nggak salah. Oke. Jadi ada sebuah tempat namanya Waduk Lungu, Waduk Lungu di daerah Karanganyar, Karanganyar, oke. Jawa Di Tengah. Jawa tuh ya. Jawa Tengah. Jadi sebenarnya waduk itu tuh tempat wisata nge. Di situ tentram, nggak ada hal-hal mistik sama sekali. Tapi di tahun 2012 pertama kalinya waduk ini menjadi horor. Oh, jadi sebelum di tahun 2012 ini waduk ini cuma dijadikan tempat wisata. Iya, Tetapi setelah tahun 2012 waduk ini terkenal dengan horor. horor, tapi tetap jadi tempat wisata. Oh, Cuman oke, jadi oke. Disambiin kali ya. Iya, Nyambi kali ya. jadi memiliki cerita misterinya. Oh, gitu. iya benar. Oke. Ceritanya kayak gimana tuh Gal, kalau boleh tahu? Jadi di tahun 2012 gue nggak tahu di hari apa dan Iya. tanggal berapa ya. Gak usah Susah juga ya kalau gitu ya. Gal. Susah juga. Beban juga. Beban banget. Jadi itu tuh ada acara pasar malam Terlalu gitu. Pasar Pasar malam. malam. oke. Pasar malam. Iya, pasar malam. Nah, terus ada seorang laki-laki Mm-mm. emang udah janjian nih sama cewek pengen ketemuan di pasar malam, Oh. ya kan? Bokinan ceritanya. Bokinan, perkenalan pertama nih. First date nih. Iya, first date. Pas Oh, first date dia tuh ya. first Jangan date. ngomong, aduh, Nong lu jangan mancing dong. Oke. Lanjut kan? Terus gimana? Jadi pas dia ketemu nih, Heeh. semua berjalan dengan lancar ya. Oh awalnya lancar nih Gal. Iya, wajarnya kita PDKT sama cewek-cewek aja gitu.
ketemu, ngobrol, sharing-sharing, ketawa, hahaha. Akhirnya tukeran nomor handphone ya kan. Oke. Ketawa mulu. Kok lu ketawa sih? Kita kan gak ada yang ketawa kan. Tukeran Iya gak? tukeran nomor handphone dan akhirnya mereka move Oh pindah tempat. ke tempat pulang. Oh pulang. Oh setelah tukeran nomor handphone dia pulang. Pulang. Pulangnya ke rumah atau ke mana? Ke rumah masing-masing, Oh, ke rumah masing-masing. Nah, Balik lah, balik. Iya. Seiring berjalannya waktu, mereka berpacaran berpacaran sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Oh, Ya. jadi setelah PDKT dan akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Jenjang pernikahan. Tapi itu itu berapa lama itu kira-kira waktunya? waduh, gue kurang paham tuh berapa lamanya. Bukan dia yang jalanin ya. Lu jangan kasih beban dong. Pokoknya terus Parah banget anjing Hanum. mereka tuh pengen ke jenjang pernikahan karena cewek ini hamil. Oh. Iya. Oke, Kasus- jadi ada apa- alasan apa, ya. Apa tuh sebutannya? apa? MBA. MBA. Ya. Apaan singkatannya coba lu tau nggak? Basket. Waduh. Ya. NBA. MBA. Boleh juga jokes lu. MBA. Kan gue udah bilang jangan mancing dong. NBA married by Accident. Insiden. Jadi ngomongin beneran mana nih gua apa lu? Gak tahu deh. Jadi gimana Gal tadi ceritanya? Lanjut Gal. Jadi tuh pas cewek ini ngirim alamat rumahnya, Oke. cowok ini bingung. Bahkan bukan cowoknya doang, Satu pihak satu keluarganya. keluarganya bingung. Oke. Karena di lokasi yang ceweknya kasih itu sama sekali nggak ada rumah di situ. Di lokasi yang cewek kasih itu nggak ada rumah sama sekali. Jadi Nggak ada pihak rumah. keluarga ini tahu daerah tersebut ya. Iya tahu. Ada kejanggalan berarti karena ya. waduk Lalung itu emang tempat wisata. Oh, memang terkenal ya. Emang berarti. terkenal dan Oke. di situ ada satu pohon gede dan itu deket sumur. Oke. Nah, jadi Lanjut aja Gal, kita lagi menyimak ini. jadi panik dah tuh semuanya ya kan. Keluarga cowok ini ya. Keluarga cowok panik. Oke. Nah terus ternyata setelah diselidikin ternyata emang di pohon itu dan sumur itu ada penunggunya. Nah wanita itu sebenarnya istri dari Kiai Sekar Gadung Kenongo. Jadi si wanita ini nyata atau tidak? Enggak nyata. Cewek ini tuh sebenarnya nggak ada. Dia udah hidup di 900 tahun yang lalu. Oh Tapi jadi dia bisa hamil. berarti jadi intinya iya, Nah, bener juga ya. Itu dia. Mistisnya di situ nge. Iya bener sih, kok bisa hamil ya? Bisa Iya, makanya. hamil, bisa ketemu dengan Pihak Pihak keluarga keluarga, dan bisa nulis alamat. bisa nulis alamat. Nah, tapi jadi ada kejanggalan di alamat dan yang itu. lebih horornya Iya. lagi nih, sebelum mereka pertemuan antar keluarga, Oke, betul. itu tuh si cowoknya tuh mastiin, bener gak nih ini anak gua. Jadi mereka berdua tuh ke bidan Oh, untuk mengecek. untuk mengecek. Anjing Oh, tes bener. DNA. Iya bener. Iya. Iya pasti takut juga masuk si akal cowok gitu. kok. Ini lebih horornya. Gimana Oke. gimana? Gimana? Ya itu tadi. Jadi mereka berdua tuh ke bidan. Eh, Anjing gue pengen ketawa. Gue pengen ketawa nih kalau Cuma denger buat jawabannya. ngecek kandungannya. Oke, Oke. si dua sejoli ini ke bidan ya berarti? Iya. Nggak sama keluarga Nggak ya? sama keluarganya. Nah terus pas ke bidan ternyata bener ini di dalam kandungannya itu anak cowoknya. Makanya cowoknya mau menikahi wanita itu. Oh, jadi di awal ada keraguan dari si cowok ini, apa bener nih anak gua nih? Iya Akhirnya betul. memutuskan untuk cek ke bidan. Iya soalnya mereka tuh baru wengki cuma sekali nge cerita-ceritanya. Baru week. Gimana cara wengkinya ya? Iya, Makanya. Jadi itu sebenarnya Namanya nafsu, udah Enggak, pasti bisa Tapi cuy. yang ya bener sih janggalnya berarti pas dia ke bidan itu ada sosoknya dong. ada Iya, sosoknya. maksudnya Dites bentuknya juga. real Iya, gitu. Emang wujudnya tuh kelihatan banyak orang ya. Nah terus setelah lokasi rumahnya ternyata itu nggak ada dan Hmm. itu cuman pohon dan sumur doang, Ya, keluarga cowoknya ini balik lagi ke bidan buat Oke. memastikan. melihat, iya memastikan. Nah terus susternya itu ngomong emang bener ada ceweknya ya kan dan sempet ngisi buku absen. Oh, buku hamil Iya mungkin. buku apa sih kalau Buku tamu. Pendaftaran. iya buku tamu pendaftaran sekolah. pendaftaran. Nah pas dicek lagi ternyata namanya nggak ada nih di situ, Anjing. nggak ada. Nama Tapi- si wanita tersebut. Iya. Susternya udah ngeliat gitu ya? Susternya udah ngeliat, udah banyak orang yang ngeliat, pihak keluarga cowoknya juga ngeliat, orang mereka ketemu aja di pasar malam. Maksudnya si perempuan itu berarti kasat mata ya? Perempuan itu ya nggak Kasat kasat mata juga sih. Kasat mata dong, kan dia terlihat. Ya pas awal, Oh pas di iya, awal, pas di awal, kelihatan iya pas semua. di awal iya. Tapi ini ada yang lebih mistis lagi nih.
Dia kan udah tinggal 900 tahun yang lalu. Iya. Nih, ya kan perempuannya. Ah. Dia udah up to date bisa main HP, cuy. Iya Dia juga tukeran ya. nomor handphone ya. Bener tuh. Iya bener. Eh, Dia kan teknologi berarti ya. dia beli kartu di mana? Merek HP-nya Kartu apa? pendanaannya ya. Iya bener juga sih. Ini setan up to date sih. Setan apa? Iya bener. Setan up to date anjing. Sumpah ini gue nggak tahu sih bener apa enggak, tapi emang ada ceritanya seperti itu. Kalau nggak bisa dicek sendiri Betul di betul. Google, namanya kisah manusia dengan jin di Waduk Lalung. Di Waduk Lalung Karanganyar. Berarti itu kejanggalan itu ditemukan saat keluarganya tuh melihat alamat itu gak ada rumah. Nggak ada Iya, rumah, betul. iya. Akhirnya mulai curik. Mulai Udah curi. curi ya kan. Wah, Ah. alamatnya serem nih, ya kan? Tapi gue tadi sempat ke-skip sedikit pas dia sempat datang ke alamat tersebut gak? Sempet datang. Sempat datang dan ternyata Itu cuman ada pohon besar Dan sumur. sumur. Iya, iya. Oh, Gila sih itu. Dan itu lokasinya di Waduk Lalung. banyak pertanyaan juga sih. Pertama, Ah. Wengkinya gimana? Ah. Pertama kali. Tukeran nomor handphone gimana? Nomor handphonenya gimana? Up to date anjing. Handphonenya merek apa? Dananya di mana ya kan? Tes DNA-nya gimana? Iya benar. Dan itu Apa tuh itu? cewek itu dijulukinya dengan Nyai Dewi Sri. Oh, Nyai Dewi Nyai. Sri. Oh jadi itu emang tokoh apa gimana? Gue nggak ngerti sih, pokoknya dia hidup dari 900 tahun yang lalu, dan waduk itu dibangun di tahun 1940. Itu gunanya untuk para petani sih, ngebantu para petani untuk Oke, saluran oke. air gitu-gitu. Kadang memang cerita seperti ini sih emang yang berbau-berbau mistis dan nyenggol-nyenggol dunia lain tuh Ketek gue jadi Terdengar. gatel nih. terdengar Suka nggak masuk suka akal. nggak masuk akal. Cuma ya memang seperti itu Betul. adanya ya. Iya, kan? emang Namanya itu mistis. kejadiannya. Itu gue juga nggak tahu sih. Itu benar. menurut lu, gue pengen nanya sedikit deh, menyisakan trauma nggak buat si cowok? Iya. Pasti sih. Dia kan pasti udah cinta dong. Iya. Udah jatuh hati lah. Iya. Udah jatuh hati. Udah Wengki. Itu pakai perasaan bos. Bener. Udah Tapi, Wengki. Dia bisa bikin podcast sendiri, cuy. Bisa, bisa. Bisa Wengki dengan jin. Tapi Gila itu serem lu. juga sih. Jadi lu jadi DNA lu. Kita lagi Iya, kayak gitu bener, kan. bener, Jatuh cinta, jatuh cinta. Gila, pokoknya hati-hati dah. Buat kalian nih, para pendengar Nikmat. penikmat tengah Betul, betul. malam. Kalau emang lu deket sama cewek, lu pastiin dulu tuh Nge, rumahnya ada apa enggak, Tuh. ya kan? Itu lu temuin bener gak? Ah. Kalau perlu lu ke orang pinter ngecek ini asli apa Betul. enggak. Bisa. Iya, Setelah iya. kejadian kayak gini, kayaknya harus ngecek orang pintar sih. Soalnya serem juga ya kan. Terus, Serem banget. saran dari gua nih ya. Ini Bohongan. ini saran dari gua. Kalau kenalan sama cewek, jadi tempat-tempat angker. Kalau nggak tempat buat wisata anjing. Tapi kan dia di pasar malam kan tadi. Di pasar Itu dia, malam pasar ketemuan ya. malam lokasinya itu di Ketemuan. daerah Oh. Waduk, Ketemunya tuh di cuy. pasar malam. Dan Iya. itu tuh setelah ke gap semuanya ke bawah itu palsu, nggak Oke. ada sama sekali. Cewek itu benar-benar hilang. Langsung hilang gitu aja. Ah, Cuma nggak ada. akhirnya tahu tuh cewek tadi yang lu sebut, akhir gimana taunya tuh? Tadi Dia- kita Dia sempat ke Dewi Sri. ya sempat ngobrol-ngobrol sama orang sekitar situ. Oh, tokoh-tokoh lah ya. Mungkin emang ada ordal kali ya. Oh, Ordal yang udah paham oke. betul. Dan dia ngejelasin bahwa emang di sini tuh suka ada sosok wanita. Betul. Dan itu tuh istri dari Kiai Sekar Gadung Kenongo yang dijuluki sebagai Dewi Sri. Kita doakan aja kepada anak Dewi Sri ini bahwa dia anak ini terlahir tanpa ayah. Goblok nih. Dan semoga Jadi yatim ya anjing. dan Atau yatim Semoga. anjing. dan semoga laki-lakinya dapat menemukan Betul. wanita yang Betul. baru ya Kita kan. juga mendoakan Iya. Move on lah, move on. Takutnya menyisakan trauma segala macam Iya, ya. Pokoknya berabe dah anjing. Itu apes banget ya. Apes banget, Bro. Mungkin dia nggak bisa percaya cewek lagi ntar. Bisa ada kemungkinan ke sana. Serem banget kan. Ini Nah. cerita yang kedua juga hampir-hampir mirip nih. Cerita apa tuh coba? Dari gua nih ya. Iya. Dari siapa nih? Dari gua. Oh. Lu siapa? Pokoknya Dibalas Gali lu. mancing Lu mulu anjing. dibalas. Iya, dibalas. Kali lu. mancing mulu anjing, gue pengen ketawa mulu jadinya nih. Ceritanya dari daerah Jawa Barat juga. Jawa kan. Tengah, tadi Jawa Tengah, Mas. Nah. Oh, Jawa Tengah ya? Jawa Oh, Tengah, sorry, Jawa Tengah. Miskom Karanganyar ya, lupa. Emang gua. Apa Gal? Jawa Pride tuh mistisnya Iya, masih mistis ada. banget. Kental, Kental, masih kental, iya. masih Bener-bener. kental. Kayak apaan tuh? Oh iya. Ini pokoknya lokasinya ada di daerah Jawa Barat. Lokasi lebih jelasnya itu ada di Telaga Arwana. Telaga Warna Telaga di Warna. daerah Jawa Barat. di daerah Oke. Jawa Barat. Ceritanya ini berkisah tentang satu keluarga
yang ingin menghadiri sebuah acara pernikahan kalau nggak salah di daerah Jakarta. Oke. Nah, lokasi keluarganya ini dia yang mau berangkat ke Jakarta itu ada di Bandung. Nah, dia Beban perjalanan beban itu OTW-nya lewat puncak, Gal. Puncak. Ya lewat puncak ya kan. Pas lewat puncak itu biasa aja ya kan. Dia punya anak satu perempuan usia 7 tahun setahu gua. Gua nggak berani nyebutin nama ya kan, takutnya sensitif ya enggak. Betul. Nah, setelah dia lewat puncak, istrinya itu bilang, "Pah, kita mampir dulu yuk ke Telaga Warna ya." Itu belum ada tol tuh di zaman Itu itu. udah ada, Gal. Udah ada. Tapi dia istrinya itu pengen menikmati suasana puncak perjalanan ya kan. Hmm. Nah, udah kayak gitu, saat dia lewat puncak, pas istrinya bilang, "Pah, kita mampir ke Telaga Warna," istrinya itu bener-bener kayak sumringah gitu loh. Kayak ibaratnya nggak pernah ke tempat Oh iya. wisata Iya, anjing. iya. Kudik-kudik. Iya, seneng banget gitu anjing. ya. Gue juga bingung anjing, tapi Hype banget gitu. hype banget, Iya, tapi iya. ini menjadi suatu petaka bagi keluarga ini. Udah bahagia. Anjing, Takutnya apes. Ini endingnya petaka banget nih. Gimana terus gimana? Sampai dia hype kan tuh mau ke Udah hype Telaga banget ya Warna. kan. Suaminya mengiyakan dong. Ya udah Oke. mah, kita transit dulu ya kan Ya. di Telaga Warna. Saat transit dan check in, mereka itu mengunjungi sebuah danau, men. Ada danau gede banget tuh ya kan Oke. di daerah situ. Udah biasa, udah sumringah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di situ. Nah, berikutnya keesokannya itu kalau nggak salah mereka itu ingin ke Jakarta tapi nggak via Jagorawi, nggak via tol Jagorawi. Oke. Karena kalau nggak salah Jagorawi itu Macet. ceritanya lagi ada perbaikan jalan, Gal. Oh iya, tahun itu Makanya- lagi ada perbaikan jalan. Ya, lu nggak usah so tahu jalan dong anjing. Kayaknya lu juga belum jelasin lu ini cerita tahun berapa dah. Ini tahunnya nggak diceritain Lu tahu sama. tahun dari mana lu? Itu lagi diperbaikin bangsat. Nah, udah kayak gitu kan. Akhirnya dia lewat rute Bogor Kota, Gal. Oke. Bogor Kota Bogor ya kan Kota. ke arah Jakarta. Lokasi yang dituju itu di Cikini. Nah, sebelum mampir ke Cikini, dia itu Cikini. ke Gondang dia. jangan mengingatkan dong. Nah, udah kayak gitu. Saat nyampe di Bogor Kota, si istrinya itu inisiatif pengen beli roti buat Beli roti. Oke. buat keluarganya di daerah Jakarta ya kan. Pas beli roti, tiba-tiba keluar dong, udah beli belanja nih kan, keluar istrinya. Nah, tanpa pengetahuan si suaminya ini, ternyata itu sosok yang lain, men. Paham Oh, gak lu? gimana? Gue belum nangkep. Iya, gue Istrinya itu kan masuk nih ke toko roti. Iya, istrinya beli Ah. roti nih. Tiba-tiba Iya. langsung masuk, langsung keluar tuh kan. Keluar dari toko roti. Nah, keluar dari toko roti, Ah. masuk ke dalam mobil. Heeh. Tapi ini petakaannya itu dimulai dari sini, men. Petakanya. Petakanya. Petakanya dimulai dari sini. Iya. Oh berarti si istri udah kelar nih ya beli roti nih. Udah kelar Masuk ke beli roti. mobil. Masuk ke mobil lah oke. kan. Terus cabut nih dia nih. Tar dulu, Gal. Tar dulu, Gal. Tar dulu, Gal. Buka pintu dong. Buka pintu. Buka pintu nih, Buka buka pintu pintu. mobil kan. Tiba-tiba Aduh. suaminya itu mencium bau Duduk ya? Udah duduk belum? belum. Oh belum. Baru buka pintu doang. Ah. Ada bau bunga Kamboja cuy. Bunga Kamboja. Iya. Dan tanpa sepengetahuan suaminya tuh dia mikir kayak, kok tiba-tiba bau bunga Kamboja. Kamboja. Di sini udah janggal nih suaminya kan. Tapi dia menghiraukan hal itu kan. Udah kayak gitu rotinya dikasih lah ke suaminya, ke anaknya kan. Oke. Nah, siap-siaplah dia berangkat nih satu keluarga. Tapi yang paling jagalnya itu tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya itu tuh masih ada di dalam toko roti, men. Jadi istrinya ditinggalin tuh. Ditinggalin seadanya, men. Ini Jadi petakanya sosok yang dimulai. menyerupai dong. Iya, Betul. betul. Yang Sosok masuk ini ke mobil menyerupai. tuh bukan istrinya ya. Bukan. Nah, Ini sorry gue potong. Gimana Apa? cara suaminya tahu kalau si istri masih di toko roti? Nah. Kasian juga. Ntar dulu nih, men. Kan tadi gue bilang tanpa sepengetahuan Nggak, suaminya. Suaminya ini tuh nggak tahu kalau istri yang Ah. aslinya itu masih di toko roti. Iya, terus Nah, istri yang aslinya itu saat buka pintu apa namanya? Pintu tokonya. toko roti. Dia ngelihat mobil suaminya itu udah jalan. Oh. Dan ada sosok perempuan yang ada di samping suaminya. Oh, berarti dia ngeliat orang yang naik mobil gantiin posisi dia ya. Iya, dan istrinya tuh langsung kayak bete, unmood tau gak? Dikira siapa tuh ya? Mood swing, mood swing. Suami Selingkuh gue. ya. Sebel. Di sini itu istrinya tuh ngomel-ngomel, men. Heeh. Nangis, teriak-teriak, dan akhirnya dia memutuskan pulang ke Bandung. Dia naik taksi tanpa balik ke hotel sama sekali. Ngambek lah ya. Sendirian tuh, Nge? Ngambek, seadanya. ngambek. Apa? Sendirian tuh. Sendirian, Gal. Dia cabut Oke, ya. heeh. Nah, Gila. pas dia udah cabut, istri cabut ke Bandung. Nih, kita lanjutin lagi cerita di dalam mobil ya Iya kan. betul. Oke. Tiba-tiba tuh suaminya tuh aneh sama sikap istrinya, ya kan. Padahal tiap hari udah sering week. Tapi entah kenapa istrinya itu kayak seolah-olah baru PDKT, men.
Kayak Geser-geser kepalanya ke pundak suaminya tuh ya kan. kayak Manja. kayak nggak biasanya Kayak gitu nggak ya. biasanya dan Menye-menye gitu ya. dan saat suaminya membalas ya kan mencium rambutnya tiba-tiba bau banget bunga Kamboja. Iya. Suaminya makin heran. Terus Iya, yang iya. yang bikin gua ketawa Kenapa nih. ketawa sih kampret? Nih anjing. Nih gua ketawanya apa? Gimana? Pas suaminya nyium bau rambut Kamboja, bau rambut Iya, istrinya iya. itu bau bunga Ah. Kamboja, suaminya apaan? Ada inisiatif buat bilang ke istrinya ganti sampo. Makanya gue pengen ketawa anjing. Tapi ini real kok. Realnya. Real lah. Itu suaminya cerita kayak gitu coy. Dia ada inisiatif bilang apa? Nanti sesampainya di Cikini sebelum pernikahan itu istrinya disuruh ganti sampo anjing. Gara-gara bau Bau Kamboja. Kamboja. Iya. Kan gue ketawa ya bacanya ya anjing. Nah, udah Ya kayak mungkin gitu. ya suaminya kan gak ngira apa-apa gitu ya. Nah, Kiranya masih ya bini gua kok jadi biasa begini aja. baunya Dan gitu yang kan. ya, dan yang mengherankan itu juga si istrinya ini seolah-olah kayak baru pertama kali ngeliat anaknya men. Oke. Kayak baru ngeliat anak kecil gitu Oh, dia kayak jadi dia punya anak dulu baru nikah. Apa gimana nih? Dia tuh ngadirin pernikahan. Dia tuh orang, ngadirin brother. pernikahan orang lain men, bukan dia mau aduh. Gue kira. Gitu, bro. Sorry, Bray. gue Sorry, kalau Bray. satu frame sama Gali harus detail banget anjing. Gak mungkin ke-skip tadi. Ya Iya. skip ya. Gali emang iya udah. Sorry, Bray. Gali emang gue pusing banget. Udah kayak gitu kan. Oke, gimana? Saat nyampe Cikini suasana masih sama aja nung ya kan. Gue nggak tahu tuh udah ganti sampo apa belum. Ya, oke. Skip lah itu anjing. Gak usah- Skip, ya. Mau selalu bahas juga Si sih. kepala itu tiba-tiba si istrinya ini ketemu sama keluarga besar dan yang anehnya lagi saat ketemu keluarga besar itu kayak pertama kali baru ketemu tau gak lo kayak kebalikannya nih siluman kayak hype gitu ketemu orang banyak Oh, oke. Kayak nanya Tingkahnya iya tingkahnya aneh Oke, gitu oke. cuy pas udah tingkahnya aneh gitu kan saudara-saudaranya kayak ini orang apa sih lu aneh amat biasa ketemu juga anjing ya kan jadi pertanyaan juga ya ya, Pak, jadi pertanyaan tuh keluarga. bagi pihak keluarga tapi keluarga yang kayak biasa aja lah ya kan nah di acara ini hampir seluruh keluarga dari pihak suaminya ini sadar akan sosok istrinya jadi kayak bisa ngelihat langsung dan ngerasa tuh kayak biasa aja gitu sosoknya terlihat jelas men di acara itu Berarti sama kayak yang tadi sebelumnya ya, Nah, sosoknya terlihat jelas. dan Kasat bayangin mata, aja kasat nih mata. men yang lebih horornya lagi saat diajakin foto itu istrinya nggak mau men menolak Oh, dia gak mau masuk frame. iya nggak mau masuk Oke. frame dia terus dia bilang apa alasannya nggak mau akhirnya dipaksa sama suaminya ditarik ya kan ditarik paksa ya kan seadanya langsung tuh mau foto tuh di satu frame ya kan tapi lu tahu kan nggak mungkin dong di kamera di situ masih terlihat Iya, di kamera betul. masih terlihat nih Betul, sama betul. Sosoknya. sosoknya kan otomatis kan kalau setahu gue buku pernikahan itu kan ada setelah acara pernikahan dan fotonya itu dicetak pas banget bukunya itu keluar dong nanti kan. Nah, Betul. udah kayak gitu setelah difoto mereka akhirnya kelar acara balik lagi nih men ke Telaga Warna. Nah di Telaga Warna ini sebenarnya suaminya juga apa namanya nggak mau menceritakannya ke istrinya karena Oke. dia sempat wik juga cuy Oh. di Telaga Warna dan suaminya itu bercerita nggak merasakan hal yang Dua kali aneh. di week sama makhluk halus nih itu dua Iya, kali. pokoknya kayak nggak ada hal yang aneh lah pokoknya week aja kan, week dan istrinya tuh kayak happy banget. Kayak pertama kali week tau nggak lu diceritainnya anjing. Selalu hype deh, selalu hype. Selalu hype nih dah. Soalnya apa? Di Telaga Warna itu kan gak ada istri aslinya, dia langsung cabut dong. Oh iya, Pas lagi di betul, toko roti betul, ya kan, betul. udah kelar kejadian itu. Akhirnya menjelang maghrib tuh pas abis acara mungkin sore kali ya. Pas menjelang azan maghrib tiba-tiba istrinya keluar nih dari kamar. Dari sadadanya secepat kilat nyemplung ke danau cuy. Istrinya. yang habis week itu. Iya. Tolong lari keluar kamar. Iya, Bentar, pas bentar. mendengar Ini suara udah istri azan. yang beneran apa yang masih Yang bohongan masih nih? siluman gak? Bohongan. Kan istri aslinya Oh. lagi di Bandung, Bandung. anjing, lagi Oh, ngantri, udah balik udah kan, balik, ngambek. ya. Udah Oh. kayak gitu tiba-tiba suaminya kaget dong ya Iya, kan. betul. Nih istri gua maghrib kenapa? Kenapa? Keluar Lari lari ya kan. nyebur lagi ya, kayak bocah. Anaknya histeris men, keluar, dikejar lah ya kan. Warga pada kumpul, tiba-tiba ada salah satu apa namanya orang itu nanya, kenapa pak? Istri saya nyebur ya kan. Akhirnya warga itu inisiatif dong, dikumpulin, nyemplung bareng buat nolong Iya, cuy, bagus. buat nolong. Ya. Udah Akhirnya, ketahuan. nah, Orang itu ternyata baik dong. Ya terus. udah kayak gitu ya kan, anjing. Prank juga nih. Udah kayak gitu, saking udah nggak ketemunya ya kan, Hah? anaknya udah histeris ditenangin juga kan anaknya, suaminya inisiatif cuy, nyemplung. Ikut nyemplung untuk Ikut mencari nyemplung. sosok wanita istrinya Iya. ini ya. Oke. Dan akhirnya sampai tengah malam sosok istrinya itu nggak Nggak ditemukan ketemu. cuy. Anaknya sudah histeris banget dan akhirnya pihak suaminya itu dia bilang di cerita ini
dia benar-benar shock, nggak tahu harus Hmm. ngapain. Hmm. Dia pengen ke Bandung buat ngabarin keluarga istrinya. Iya. Padahal di situ harusnya mikir apa? Ada HP mungkin cuy. Kenapa nggak ditelepon HP? Mungkin Nggak lagi enak panik lah. juga kali Dan ya. juga Iya. yang gue pikir juga walaupun ada HP, bininya tuh nggak Nggak nelpon. Nah, lakinya Gue gitu. main Iya. ngambek aja langsung Kenapa langsung cabut. ke Bandung Iya. gitu. Nah Ya, udah tapi kayak emang gitu. biasanya cewek kayak gitu. Nah, Nek. tiba-tiba Kalau udah marah tuh. Setelah kejadian itu, pas paginya dia itu prepare sama anaknya langsung cabut ke Bandung. Sosok istrinya belum ketemu ya di dalam Belum, tadi ya. dia yang di dalam danau belum Oke. kan. Nah saat dia nyampe Itu- rumah, Lakinya masuk angin nggak? gua nggak tahu gal kalau itu gal. Gua nggak tahu kalau itu. Mungkin dia minum tolak angin kali ya. Kayak gitu dia. Masuk kalau Nah, lagi. pas nyampe rumah, istri yang aslinya ini ngelihat cuy suaminya pulang. Oh, Seadanya cuy. Biasanya kan kalau suami pulang itu kan disambut ya kan, papa, halo, selamat. Istrinya yang lebih gue bikin ketawa lagi apa? Ngambil sepatu hak yang bener-bener oh keras. ya. Saat suaminya buka pintu, dia hantam kepalanya cuy berkali-kali. tapi suaminya itu diem cuy. Bingung dan anaknya pun bingung cuy. Anaknya itu yang masih perempuan itu yang kecil itu bingung diem. Ini miskomunikasi berarti ya. Iya, Komunikasi. miskom. Dipukulin sampai kalau nggak salah tuh si suaminya itu dipukulin cuy sampai istrinya udah nggak dihantam pakai hak, ngambil semua benda yang ada di rumah dihantam lagi kepalanya cuy. Oke. Dihantam ya kan, udah KDRT parah dah tuh. Tapi suaminya itu so sweet juga. Habis dihantam istrinya dipeluk cuy. Enggak, Oh, iya. suaminya lagi. bilang, aku kira kamu udah meninggal gitu kan, soalnya aku lihat kamu Nyebur ke waduk. lompat ke danau itu ya kan. Oke. Danau mana? Telaga Warna. Anaknya pun cerita, mama untung masih hidup, dipeluk dong ya kan. Akhirnya buat memastikan istrinya itu disuruh nelpon keluarga si cowoknya itu, Cowoknya. nelpon pamannya ya kan. Ditelepon nih pamannya ya kan. Pamannya juga bilang, kamu itu datang ke pesta pernikahan, tapi sikap kamu agak aneh, tapi biasa aja ya kan. Udah kayak gitu, akhirnya saking gak percaya istrinya, pamannya datang ke Bandung naik Buat kereta memastikan. buat memastikan dan buat cerita langsung ya kan. Pas cerita langsung istrinya itu makin shock banget, apalagi pas tahu suaminya udah weak. Oh, suami ngomong Jadi itu suaminya cerita. Suami cerita men, dan Aduh. istrinya itu langsung pingsan di situ. Dan suaminya pun bilang dia ngerasain biasa aja gitu, nggak ada yang hal yang aneh. Mungkin Oke, awalnya doang kali ya bau bunga kamboja sama disuruh beli sampo anjing. Nah kayak gitu, buat memastikan lagi semua pihak orang yang datang di pernikahan itu dari pihak keluarga suaminya itu datang ke Bandung Untuk Buat memastikan ngejelasin, itu ya. beneran buat datang ya. memastikan itu kan. Setelah kejadian itu dan ditelusur tanpa diketahui emang wilayah itu wilayah angker. Telaga Warna itu wilayah angker ya. Telaga Warna. Telaga Warna. Banyak Sampai- tuh warnanya berarti ya. Nggak tahu gagal kalau warnanya banyak. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Masih ada, masih tetap jadi tempat kayak buat penginapan gitu, tapi emang ada danau besar ya. Dan pas beberapa hari kemudian dari kejadian itu tiba-tiba si suaminya ini bermimpi didatangi oleh sosok menyeramkan berbentuk kadal, tapi kepalanya itu berupa istrinya men, meneteskan air mata dan meminta maaf. Dia meminta maaf karena sudah mengganggu dan Hubungan menyamar rumah jadi tangga. istrinya. Oke. Karena dia bener. menyampaikan saat istrinya sedang sibuk di toko roti, dia ingin merasakan Wik. bukan Oke, sorry. merasakan suasana kebersamaan Kekeluargaan. keluarga. Nah, Oke. karena saat di Telaga Warna itu si istrinya itu kan hype banget coy. Ah. Istri yang ngasih itu kan hype banget ya kan, kayak gak pernah liburan. Nah udah pas kayak gitu, saat dia minta maaf, si suaminya ini tuh tanpa disadari tuh kayak merasa nggak enak dan akhirnya memaafkan gitu. si makhluk Si makhluk halus ini. Dan dari sini pun Oh, jadi akhirnya suaminya masih suka interaksi tuh sama tuh Di makhluk. di mimpi Oh, gal, di mimpi. di mimpi gal disamperin. Oh. Dan akhirnya setelah makhluk halus ini minta maaf dan dia bilang gak bakal mengulanginya lagi, dia juga menyampaikan pesan permohonan maaf untuk istrinya, anaknya dan seluruh pihak keluarganya. Lalu makhluk halus ini sempat mendoakan keluarga ini untuk hidup bahagia dan rukun. Nah, setelah si suaminya ini mendoakan makhluk ini juga ya kan, mungkin membaca ayat-ayat Al-Quran dia, tiba-tiba sosoknya hilang di mimpi itu cuy. Gitu. Lalu dia terbang dari tidur. Itu sih ceritaku. Agak sedih ya. Ada Agak sedih tapi sedikit ya. ada hal-hal tolol juga sih. betul sih. Keren. Keren cuman sih sih- kayak. Keren sih itu kayak dijadiin film. Keren banget. Bisa diangkat jadi film horor. Heeh. Emang ya 11-12 dengan cerita yang tadi Gali Iya, sampaikan iya, ya Gali. bahwasanya sempat wik-wik dengan makhluk Iya. halus dan juga
menjelma gitu. menjelma dan kasat mata juga. Nih kenapa sih yang request jadi kayak gini kepikiran ya gitu. Tapi emang cerita ini unik loh Gal. Iya, Soalnya tapi seru aja. cerita lo yang pertama itu kan sampai dibawa untuk tes DNA perihal kehamilan. Betul. Nah sedangkan sosok ini apa namanya sempat berfoto. Oh ya gue lupa nih endingnya itu pas fotonya udah keluar nih men. Pas dicek fotonya ternyata si anaknya itu dan suaminya itu merangkul sosok tak terlihat. Jadi Paham gak lo? begini tapi nggak ada orang. Iya begini gak ada orang dan anak itu kayak menggandeng sosok perempuan Ada tapi nggak contoh fotonya terlihat. gak? Gue nggak tahu Gal kalau itu. Aduh. Itu Untuk no. para penikmat maaf bisa dicek di Bisa Google di browsing kali juga ya. Kali Dan ini benar-benar kejadian mungkin setelah dimimpikan kali ya. Pas cek itu tapi horor juga sih ibaratnya saat di frame di kamera ada sosoknya tapi pas dicetak Fotonya udah bukunya jadi nggak ada. fotonya udah jadi udah nggak ada men. Gila sih itu. Parah sih itu. Berarti dapat disimpulkan banyak setan-setan yang merasa kesepian ya. Betul. Pengen Bener. merasakan kehangatan keluarga, Iya betul. kehangatan pria, Iya. ya kan? Mungkin juga nggak sih dia Ya, bisa penasaran jadi dong. sama dunia manusia. Kehangatan pria Bisa, bisa, Iya, dia bisa penasaran juga penasaran. mungkin Dan sama tanpa dunia manusia. disadari hantu ini sudah berganti sampo. Dia kepikiran gak? Aduh gue dikritik kayak gitu. Iya dikritik gue. Malah gue bukan bocah lagi nih. Enggak, tapi di cerita itu enggak emang pure mirip istrinya gitu. Dari Mirip kulit banget. segala Iya, macam. semuanya. Persis lah Gal. Gal kalau kayak gitu. Enggak ada Tadi kan kata pucet-pucetnya suaminya gitu itu kayak kan di pas film-film. Pas week itu kan dia seperti melaksanakan malam pertama. Istrinya itu sangat hype sekali. Kayak baru pertama gitu ya. Iya betul. Ah iya itu mah hantunya Kayak pertama. boring itu. Iya. Orang di mobil nempel-nempel ya. Menye. Terus ini kira-kira ada lagi nggak nih? Oh ada. Oke. Kali ini cerita dari gua. Oke siap. Gimana? Ini kayak serius nih serius. Sebenarnya cerita ini sih pernah diangkat salah satu podcast Indonesia ya, tepatnya Do You See What I See. Oke. Oke. Memang berhubung requestannya berhubungan dengan